Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok cerdas izin mempresentasikan tugas akhir dari pekerjaan kami tentang klasifikasi penyakit ginjal kronik menggunakan algoritma random forest dan logistic regression. Pertama, izin memperkenalkan diri anggota kami. Yang pertama, Alia Aulia Zahra dengan NIM 437, Agnes Putri Al-Falahi dengan NIM 407, Karya Suci Tabrila dengan NIM 444, saya sendiri Muhammad Rahman Panji dengan NIM 439. Pertama, membahas tentang latar belakang dari proyek ini. Kita akan memanfaatkan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Dalam dataset ini kita menggunakan dataset penyakit ginjal kronik, yaitu untuk mengetahui kondisi penurunan fungsi ginjal secara progresif dan jangka panjang. Dan di sini kita akan menggunakan algoritma logistic regression dan random forest yang akan kita bandingkan dari kedua algoritma tersebut. Lanjut, untuk kita menggunakan pandas untuk mengolah data ini. Lanjut, kita akan masuk ke pre-processing. Yang pertama, 6 calls adalah kolom numerik dan get calls adalah kolom kategorikal. Yang pertama, untuk memisahkan kolom dataset berdasarkan tipe data yang pada kode pertama itu memisahkan kolom numerik dan kolom kategorikal. Lalu yang kedua, kode ini adalah untuk menangani missing value pada kolom numerik dan missing value pada kolom kategorikal. Terus lanjut, df info. Di sini kita mendapatkan 400 dataset baris dan 25 atribut kolom. Terdapat 14 kolom numerik bertipe float kayak umur, tekanan darah, dan kreatinin. Lalu terdapat 11 kolom kategorikal bertipe objek, diantaranya hipertensi, diabetes, anemia, dan klasifikasi. Semua kolom memiliki 400 non-null, dan artinya tidak ada missing value. Kolom klasifikasi merupakan label atau kelas target CKD atau not CKD. Baik, selanjutnya masuk pada encode kolom klasifikasi. Pada proses pertama ini berfungsi untuk mengecek nilai unik pada kolom klasifikasinya. Selanjutnya, mengubah label teks menjadi angka encoding. Label encoder digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Pada proses selanjutnya, mengecek ulang nilai unik setelah di-encoding. Selanjutnya, kita memisahkan fitur X dan target Y serta mengambil ulang kolom kategorikal dari fitur X. Selanjutnya ada one hot encoding untuk kolom kategorikal. Selanjutnya kita masuk pada split data. Proses pertama ini untuk mengimport fungsi train, test, split, dan melakukan pembagian data. Dengan test size-nya 0,2 yang 20%-nya data untuk testing dan 80%-nya untuk training. Pada proses selanjutnya yaitu menampilkan ukuran data hasil split. Hasil pembagian data ini menunjukkan bahwa 320 data yang digunakan untuk proses pelatihan dan 80 data untuk proses pengujian dengan jumlah fitur yang sama pada masing-masing data. Pembagian ini memungkinkan model untuk dilatih dan dievaluasi secara adil, konsisten, dan representatif sehingga performa model dapat diukur dengan lebih akurat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, proses yang ditampilkan adalah implementasi model klasifikasi menggunakan algoritma random forest. Langkah awal dimulai dengan mengimpor random forest classifier. Model random forest kemudian diinisialisasi dengan jumlah pohon keputusan sebanyak 100 dan parameter random state bernilai 42. Parameter random state ini digunakan untuk memastikan hasil pelatihan tetap konsisten ketika kode dijalankan ulang. Setelah model diinisialisasi, dilakukan proses pelatihan menggunakan data latih X-train dan Y-train melalui fungsi fit. Pada tahap ini, model random forest mempelajari pola hubungan antara fitur input dengan label kelas. Model yang telah dilatih selanjutnya digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data uji atau X-test menggunakan fungsi predik. Hasil dari proses ini berupa label prediksi yang akan dibandingkan dengan label asli untuk mengevaluasi kinerja model. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan confusion matrix. Berdasarkan hasil confusion matrix, sebanyak 50 data kelas 0 berhasil diprediksi dengan benar, dan 20 data kelas 1 juga berhasil diprediksi dengan benar. Nilai akurasi model dihitung menggunakan akurasi skor. Hasil pengujian menunjukkan nilai akurasi sebesar 0,975 atau 97,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data uji dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Evaluasi selanjutnya dilakukan menggunakan classification report yang menampilkan nilai precision, recall, F1 score, dan support pada masing-masing kelas. Nilai precision dan recall yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki performa klasifikasi yang baik dan seimbang antar kelas. Kemudian, confusion matrix kemudian divisualisasikan dalam bentuk heat map untuk mempermudah interpretasi hasil evaluasi dengan menampilkan perbandingan antara prediksi yang benar dan salah secara visual. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa model random forest memiliki performa yang sangat baik dengan tingkat akurasi tinggi dan kesalahan prediksi yang rendah, sehingga layak digunakan untuk proses klasifikasi pada data yang digunakan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan scaling data sebelum membangun model logistic regression. Nah, scaling ini penting dilakukan agar fitur memiliki skala yang seragam, karena model logistic regression memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perbedaan skala data. Nah, ini dilakukan scaling dengan maksimal iterasinya itu 1000 dan menggunakan solver ini. Selanjutnya, kita langsung saja membangun model logistic regression-nya. Yang pertama kita menginisialisasi model logistic regression dengan maksimal iterasinya ada 5000 dan solvernya ini. Lalu training model menggunakan people line model dilatih menggunakan X-train dan Y-train-nya. Selanjutnya kita melakukan prediksi data uji model yang sudah dilatih untuk memprediksi label pada data uji X-test menggunakan predik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model dengan confusion matrix-nya. Ini hasilnya ditampilkan bahwa
ada 49 data di kelas 0 yang berhasil diprediksi. Nah, selanjutnya kita juga melihat accuracy score-nya, yaitu cuma 0,95. Lalu di sini juga ditampilkan classification report berupa precision, recall, F1 score, dan supportnya. Nah, terakhir kita juga memvisualisasikan confusion matrix-nya untuk melihat perbandingan klasifikasinya. Nah, jadi kesimpulannya, dua model yang diuji yaitu random forest dan logistic regression sama-sama menunjukkan performa yang baik dalam mengklasifikasikan pasien CKD dan not CKD. Nah, tetapi model random forest menghasilkan akurasi yang lebih tinggi, yaitu tadi sekitar 0,975 dengan kesalahan prediksi yang sangat kecil sehingga menjadi model dengan performa terbaik pada penelitian itu, pada penelitian yang dilakukan. Nah, sedangkan logistic regression juga memberikan hasil yang cukup baik, yaitu tadi 0,95, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kedua model layak digunakan, namun random forest lebih unggul dan lebih akurat untuk kasus klasifikasi penyakit ginjal kronik pada dataset yang kita gunakan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.